Wah, udah siang banget, kita baru mau masuk kota Palembang dong. Dan seperti inilah kalau siang hari di Palembang ya, macet yang bener-bener nggak gerak sama sekali. Senang banget ya lihat bus Sumatera yang udah jalan dari Medan Kelurahan. Alhamdulillah tidak sampai 1 jam ini sudah selesai diperbaiki dan ini penumpangnya sudah disuruh untuk kembali naik ke bus dan kita siap melanjutkan perjalanan kembali. Ternyata ini ada Gumarang Jaya ngisi solar di sini juga. Wih, Al Hijrah. Wih. Ini ternyata Al Hijrah mundur karena solar di Sumatera tuh lagi susah banget teman-teman. Asli tuh. Nah, ini aja bela-belain masuk sini tuh. Ya kan? Nah, sampai mundur loh buat isi solar. Ya kan? Karena memang lagi susah sekali solar di sini. Makanya ketika ada SPBU yang ready, pasti langsung isi. Setelah berhenti kurang lebih 50 menit, ya hampir 1 jam sih. Ini kita akhirnya diberangkatkan kembali. Semoga kita tidak ada trouble lagi ya sampai ke Jakarta. Bus ALS 341 ini teman-teman, walaupun ini dia memakai sasis lama ya, Mercedes-Benz 1526 belum memakai air suspension, tapi untuk kaki-kakinya dan juga suspensinya itu lumayan enak lah, tidak ada suara yang berarti dari suspensinya, kaki-kakinya juga dia masih sehat banget, jadi tidak ada suara gluduk-gluduk sama sekali. Jadi ini untuk sasis, kaki-kaki dan mesinnya itu terawat banget. Kalau bodinya ya wajar lah dia senyap karena ini termasuk bodi yang masih muda sekali umurnya. Iya, tujuh atau tanggal 6. Udah, tunggu aja nanti. Ini berangkat dari Malang nanti tanggal tanggal 4. Iya, nah, tanggal 4 dari Malang, tanggal 7 di sini kalau ngadalangannya. Iya. Nah, dari Malang tanggal 4. Entah kenapa ya, di lintas tengah ini ada banyak banget motor tanpa plat nomor, tanpa spion, jarang banget orang pakai helm. Teman-teman bisa perhatikan deh motor-motor di sini. Tuh, plat nomornya tuh nggak ada dan motor baru yang resmi gitu loh. Kok bisa nggak ada plat nomornya tuh? Banyak banget di sini. Entah mengapa. Dan juga di sini orang kayak males banget pakai helm gitu loh. Kenapa sih? Kalau aku sih takut ya ke jalan raya naik motor nggak pakai helm. Melewati Sungai Rumbai, kita tuh langsung bertemu dengan kemacetan yang ini udah berhenti kurang lebih 10 menit teman-teman. Kenapa di sini macet? Ya, ini adalah macet akibat dari jembatan yang darurat itu yang hanya bisa dilewati oleh satu kendaraan atau satu arah saja. Makanya ini sistemnya buka tutup. Tapi entah mengapa ini lama banget ya, udah 10 menit lebih.
Setelah melewati kemacetan di jembatan yang lagi diperbaiki, ini kita ketemu lagi dengan kemacetan. Tapi kalau macet ini udah lama sih teman-teman. Di depan ini adalah longsor ya, jalan longsor. Tapi ini lama banget, ini udah bertahun-tahun tidak diperbaiki dan baru sekarang akhirnya diperbaiki. Entah mengapa seperti itu. Kalau jembatan putus kan dia langsung diperbaiki ya. Tapi kalau yang di sebelah sini ini udah bertahun-tahun nih. Yang dia tuh nggak tahu ya kenapa baru sekarang diperbaiki. Mungkin karena baru ganti ke pemimpinan mungkin jadi baru diperbaiki. Entah juga, aku juga kurang paham ya. Kalau di sini sebenarnya bisa lewat dua arah, tapi entah mengapa di sini dibikin cuman satu arah dan bergantian. Padahal harusnya bisa dua arah karena ini jalannya dibelokin ke sini dan jalannya tuh sama-sama lebar gitu. Biasanya sih bisa dua arah sekaligus ini, tapi nggak tahu tumben ini dibikin gantian, jadinya di sini macet juga. Nah ini akhirnya baru dilakukan pengerjaan ya setelah lama banget. Teman-teman kalau ngecek video aku ke Sumatera Barat 2 tahun lalu, ini pun udah ada teman-teman. Akhirnya diperbaiki juga ya, semoga cepat selesai ini. Oke, jadi ini kita masuk di SPBU-nya ANS ini ya, di Rantauwikil. Jadi seperti biasa bus ALS ketika waktu maghrib dan juga subuh itu wajib berhenti teman-teman. Jadi penumpangnya yang mau sholat dipersilahkan, diberikan waktu kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit. Dan di sini juga ada yang dagang makanan ya. Ini ada sate Padang, harganya Rp10.000 saja. Ya, langsunglah kita beli tanpa berpikir ya. Ini dia untuk satenya, lumayan banyak porsinya. Satenya ada 5 tusuk dan ada lontongnya juga. Bersamaan dengan penumpang lainnya yang makan sate Padang juga. Jadi hampir semua penumpang itu turun teman-teman. Karena mereka belum ada makan dari tempat mereka macet-macetan tadi pagi sampai sore. Nah ini cover joknya udah kayak muka. Asli tadi aku kira ini muka orang loh. Cover joknya ini. Ternyata bukan ya tuh. Dari jauh kayak muka orang kan. Ngagetin aja. Baru selesai makan sate. Pedes banget satenya dan tidak ada yang jualan air minuman di SPBU. Jadi kita harus nyebrang dulu. Di sini ada warung. Untungnya bus yang kita naikin sudah isi solar tadi. Kalau enggak, lihat antriannya di mana-mana tuh panjang banget. Tipikal bus dengan bodi Morodadi Prima ya. Itu lihat bagian dalamnya dingin sekali pasti tuh. Kacanya udah mulai mengembun ya. Padahal ini belum termasuk malam loh. Gimana nanti malam ya? Dan ini aku sudah kembali ke kursiku. Ini kursi nomor 8. Seperti ini kursinya ya. Dia memakai kursi buatan Rimba Kencana yang ada covernya berwarna biru dan juga orange. Posisi duduknya enak loh teman-teman. Ini lebih lega dibanding ALS 388. Asli, lebih lega dia. Terus di sini ada cup holdernya, ada net penyimpanannya, seperti biasa kursi Rimba Kencana. Di bagian atas ini untuk lover AC-nya, ya kayak gini ya, lover AC-nya Jetbus 3. Terus ada lampunya seperti ini, terus juga ada chargernya, dan ini kita diberikan selimut. Ya selimutnya lumayan lah ya, walaupun tidak tebal dan tidak terlalu besar. Ini sepatu udah basah, celana basah kering lagi. Itu mobil yang satu kan rusak. Ibu mereka gara-gara di sebelah sini gimana anak-anak. Hampir jam 8 malam, ini kita memasuki terminal kota lintas di Muara Bungo. Seperti biasa di sini dilakukan pengecekan surat-surat dan dokumen perjalanan serta ada ramcek juga.
Jadi rem ceknya itu di sini seperti pengecekan rem, pengecekan lampu-lampu, pengecekan spion, pengecekan tekanan ban mungkin ya. Aku juga kurang paham sih poin-poinnya apa. Tapi yang penting itu ya. Kalau udah oke semua, baru kita diberangkatkan kembali. Melanjutkan perjalanan dari Muara Bungo, ternyata ini kita belok kiri di Muara Bungo, tidak melanjutkan lewat lintas tengah. Jadi ini nanti kita tembusannya di Simpang Tempino teman-teman. Biasanya bus ini kan lewat Lubuk Linggau ya, tapi sekarang kita tidak lewat sana, melainkan lewat Simpang Tempino. Akhirnya kita berhenti untuk istirahat makan teman-teman. Yang kasihan sih sebenarnya penumpang-penumpang yang ikut sebelum aku naik ya. Itu kan mereka kena macet tuh. Dan mereka belum ada berhenti di rumah makan. Nah ini kita berhenti ternyata nggak sendirian. Ada bus Gumarang Jaya dan ada bus Epa Star yang kemarin pas aku di rumah makan Omega. Dia ada nih di sampingnya bus Mior Duta Agam. Dan ini aku baru pertama kalinya berhenti di rumah makan ini. Namanya Hidangan Soto Jakarta Tenam. Ini kayaknya di daerah Muara Bulian ya teman-teman. Jadi ini sepertinya kita makan soto Jakarta harusnya ya. Yuk, kita langsung aja masuk ke dalam. Dan di sini ada banyak travel high-es juga yang berhenti. Asli, kru dari bus ini tuh rajin banget. Lihat, dilapin lampu-lampunya dong. Wah, itu jarang banget terfikirkan sama orang sih. Ngelapin lampu, karena lampu bus di bagian samping itu cukup vital ya teman-teman, supaya orang bisa ngelihat seberapa panjangnya bus ketika malam. Jadi sama seperti bus Morodadi Prima yang terakhir kita naiki, yaitu busnya Mior. Ini walaupun bisa dibilang sasisnya bukan sasis baru, tapi tetap ya sirkulasi untuk AC-nya itu bagus banget. Makanya tuh di bagian interiornya AC-nya tuh bisa dingin banget. Nih ya, bener-bener dia dari depan sampai belakang itu ngembun semua tuh si kacanya, karena bagian dalamnya tuh dingin banget. Jadi dinginnya tuh rata gitu loh. Luar biasanya Morodadi Prima tuh itu sih. Jadi dia sirkulasi AC-nya bagus. Nah, jadi ini untuk rumah makannya. Ternyata ada yang tempat outdoor juga. Wih, banyak banget kursi meja untuk outdoornya. Tapi aku mau ke toilet dulu. Dan ini jalanan menuju ke toilet. Ternyata ini adalah tempat parkir untuk kendaraan pribadi teman-teman. Kendaraan pribadi aja banyak yang berhenti di sini loh. Jadi ini kayaknya bukan tempat khusus bus, tapi memang tempat umum yang rame. Dan ada banyak tuh banner-banner travel di sini. Jadi ini baru pertama kalinya aku ke tempat ini, seingatku ya. Kayaknya sih emang belum pernah aku kesini. Dan ini kayaknya tempat yang salah satu tempat keramaian di daerah sini ya. Saking di sini rame, itu ada banyak banget iklan-iklan di sini. Mau iklan apa namanya, kartu perdana, iklan travel, sampai iklan pesawat ada di sini. Luar biasa loh. Tapi emang nih rumah makan bagus, di setiap sisinya dia terang banget, musolahnya bagus, toiletnya bagus. Jadi nggak heran tempat ini tuh ada banyak orang yang singgah di sini. Bahkan di sini ada daftar travel dan bus yang singgah. Tapi ya untuk Epa Star, kemarin pas aku naik Epa Star nggak berhenti di sini ya, berhentinya di Simpang Raya, Bayung Lencir. Itu masih sekitar 1,5 jam lagi dari sini. Oke, jadi kita makan, dan makannya ini kita ambil sendiri alias prasmanan. Dan ini kan namanya Hidangan Soto Jakarta ya, tapi masakannya masakan Padang. Tidak ada soto-soto Jakartanya ini. Jadi malam ini aku makan nasi, terus ada ayam goreng sama serundengnya, sama kerupuk. Tadi aku makan berapa aku tidak tahu karena dibayarin sama drivernya. Aduh, baik banget ini driver ALS 341. Biasanya aku yang ngebayarin ya, tapi ini
Aku dibayarin, ya Allah, baik banget. Dan kita sudah berhenti kurang lebih 30 menitan di hidangan soto Jakarta Muara Bulian. Ini kita siap untuk melanjutkan perjalanan kembali. Bus Pastar dan juga Gumarang Jaya udah berangkat tadi ya. Jadi tersisa bus ALS 341 yang kita naiki saja. Yuk, kita kembali masuk ke dalam dan istirahat lagi. Ganti. Ganti, Pak. Habis. Udah. Jangan lewat Bedrino katanya, nggak boleh. Dalam jam jelek. Dari ada yang macet tadi mulai jam 6 katanya di situ tadi. Memang nggak diperbaiki jalannya itu. Lubang, jalan batu bara. Baru selesai dari musola dan juga toilet. Jadi kita berada di rumah makan Hikmah Fajar. Ini di Jalan Lintas Timur, kilometer 102 kalau nggak salah ya. Sekitar 3 jam sebelum Palembang. Jadi sekarang jam 6 pagi kita sudah sampai di kilometer 102 Lintas Timur ya. Gitu. Paling jam-jam 9, jam 10 udah sampai Palembang. Jadi di sini tuh penumpangnya ada yang makan, ada yang sholat. Tadi musolahnya ada di sebelah sana. Musolahnya bagus. Terus banyak yang makan juga karena semalam pas kita di Soto Jakarta itu banyak yang nggak bangun. Jadi di sini banyak yang makan sarapan gitulah. Ada yang makannya di sini, macam-macam lah ya. Dan ada banyak truk juga yang berhenti untuk istirahat di rumah makan ini. Sepertinya ini rumah makan langganannya truk untuk istirahat gitu. Oke, jadi kita tunggu bus kita diberangkatkan lagi mungkin sekitar 10 menitan lagi lah ya. Karena kita di sini udah 20 menit lebih, teman-teman. Update kondisi bus yang kita naikin seperti ini. Dia walaupun dari Medan, tapi tidak terlalu kotor ya bodinya. Padahal semalam itu hujan. Dan memang ya, bodi Moro dari Prima ini makin sering dilihat makin gagah loh. Ya nggak sih? Apa cuma perasaan aku doang? Terus di sini juga banyak truk yang parkir. Ada truk bawa motor malah. Nah, ini untuk bagian dalam dari rumah makannya. Jadi masih banyak penumpang yang belum selesai makan, teman-teman. Jam 6:13 akhirnya kita diberangkatkan kembali dari rumah makan Hikmah Fajar. Ternyata rumah makan Hikmah Fajar ini adalah partnernya atau kerjasama juga dengan ALS dan PT Rapi ya. Jadi bus PT Rapi juga berhenti di sini juga harusnya karena ada tulisannya PT Rapi di rumah makan Hikmah Fajar ini. Oke, kita melanjutkan perjalanan kembali dan aku masih duduk di kursiku ya karena jujur aja ini aku masih ngantuk, teman-teman. Jadi pengen tidur lagi sebentar, nanti baru kita ke depan di samping driver ya. Ada lagi buah itu, Nes. Ada buah, tapi tinggal apa? Ada 5.
Jam 9 pagi kita sampai juga di kilometer 18. Ini menuju ke kota Palembang ya teman-teman. Dan sudah macet berhenti dong. Kilometer 18. Kita masuk kota Palembang itu di kilometer 10 ya, di Jalan Soekarno-Hatta. Jadi masih 8 kilometer lagi menuju ke Jalan Soekarno-Hatta Simpang Asrama Haji. Dan macetnya ini bener-bener berhenti kayak gini teman-teman. Luar biasa ya. Ini nih harusnya jalan tolnya cepet jadi sih, supaya dari Palembang menuju ke Betung ataupun sebaliknya itu truk-truk udah lewat jalan tol semua, tidak lewat jalan ini. Karena ya setiap hari ternyata seperti ini. Ketika pagi sampai siang, nanti mulai agak sore jam pulang kantor begini lagi. Jadi sebenarnya tuh macetnya nggak ada apa-apa teman-teman. Iya, kita udah lewatin tadi ya tempat macet-macetnya dan nggak ada apa-apa. Jadi kayak nggak tahu macetnya gara-gara apa. Dan sekarang macetnya tuh di arah sebaliknya. Ini panjang banget nih macetnya nih. Dan rata-rata ya kendaraan berat semua ya, truk-truk besar gitu. Jadi ya semoga jalan tolnya cepat dibuka. Kayaknya sekarang udah sampai Pangkalan Balai deh. Itu udah lumayan banget tuh sampai Pangkalan Balai itu. Dan ini kita sudah di kilometer 14 ya teman-teman. Ini langsung bertemu dengan kantornya Harapan Jaya. Ini bus Harapan Jaya yang pernah aku naikin dari Blitar ke Lampung. Seperti biasa ini kita tidak belok ke terminal Alang-Alang Lebar, tapi kita lurus menuju ke Jalan Soekarno-Hatta. Karena di sana nanti ada kantornya dari PT Antar Lintas Sumatera. Dan seperti biasa yang teman-teman tahu, kalau kita lewat di jalanan ini ya, kilometer 12 sampai kilometer 10, kita akan melihat banyak sekali bus yang parkir di sebelah kanan ataupun kiri dari jalan ini. Karena ada banyak sekali agen dan kantor perwakilan dari bus di sepanjang jalan ini teman-teman. Nah ini di sebelah kanan ada bus BSI, Ramayana, Agramas. Terus juga di sebelahnya itu ada Kitarabu. Di seberangnya ada Adi Prima. Ini double decker teman-teman. Jadi double decker ini jalannya ketika hari ramai dan weekend ya. Karena aku kemarin udah tanya tuh ke Bu siapa namanya ya kantornya itu. Katanya jalannya setiap hari Jumat sampai Minggu itu yang udah pasti. Kalau Senin sampai Kamisnya belum pasti. Nah kalau ini Arya Prima. Jadi banyak banget kantor bus di sini. Ini namanya Jalan Soekarno-Hatta teman-teman. Di sepanjang jalan ini juga ada lumayan banyak kantor perwakilan bus. Pertama dibuka dengan bus Sari Mustika, tuh ada banyak banget parkir. Di seberangnya ada Rosalia Indah dan juga ALS. ALS dulu baru Rosalia Indah ya. Terus di seberangnya Rosalia Indah itu ada untuk Sempati Star, ada Laju Prima, ada Agramas. Nih di sampingnya Alfamart ini gitu. Jadi di sepanjang jalan ini ada banyak juga kantor perwakilan bus. Nanti di depan lagi ada Limbersa, ada Yoanda Prima, ada Putra Pelangi. Apalagi ya, banyak lah pokoknya. Berhenti di sebelum masuk gerbang tol Keramasan. Ini kondekturnya turun untuk isi saldo e-tolnya.
Dan ini warung. Jadi warungnya ini bisa isi saldo juga. Dan ada banyak jualannya. Ini kayaknya aku mau beli kerupuknya deh. Ini namanya kerupuk ikan apa namanya? Tenggiri ya teman-teman. Enak ini. Ini biasa yang di warung-warung mie ayam itu kerupuknya. Uangnya kemana uangnya? Setelah selesai pengecekan surat-surat dan oke, akhirnya kita melanjutkan perjalanan kembali. Aduh, ini serius deh. Terminal ini luas banget teman-teman. Ini kalau dijadiin sirkuit sih oke banget nih. Inilah preman-preman ini. Nah kan lewatan ini nih. Akhirnya kita masuk ke jalan tol juga. Kalau sudah masuk ke jalan tol Trans Sumatera ini perjalanannya udah terasa dekat ya teman-teman. Kayak udah mau sampai gitu. Dan nanti kita akan berhenti juga di rumah makan. Tapi bukan rumah makan pucuk daun. Melainkan rumah makan Doa Mande. Itu juga aku baru pertama kali ke sana. Dan karena videonya sudah terlalu panjang, maka kita akan lanjutkan lagi perjalanan bersama bus ALS 341 di video part berikutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silahkan di subscribe dulu. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.